Islamic Brotherhood Television. Ini kita lagi bahas tentang sholatul fardhi ala ta'ir, sholat fardu di atas pesawat. Tadi di awal antum menyampaikan bahwa kalau sholat sunnah itu nggak ada perbedaan, artinya sah dan memadai. Nah, sementara ketika sholat fardu ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi yang mengatakan sah seperti juga masih belum kalau bahasanya belum hakul yakin gitu. Ya artinya karena masih ada syarat-syarat di sini ya. Ada syarat. Nah, ada syarat-syarat. Artinya lebih cenderung kepada yang mengatakan tidak sah. Nah, perbedaan yang signifikannya apa tuh, Ustadz? Kok antara sholat fardu dengan sholat sunnah ada perbedaan? Kalau sholat fardu itu katakan pendapat yang lebih mu'tamad adalah tidak sah. Sedangkan sholat sunnah itu sah. Apa perbedaan yang substansialnya tuh sehingga membedakan antara fardu dengan sunnah dalam sholat di dalam pesawat ya. Padahal sama-sama rukunnya kan sama tuh maksudnya ya gitu. Makasih Ustaz. Nah, jadi untuk sholat kenapa beda antara sholat sunnah dan sholat fardu? Karena memang untuk sholat sunnah itu ada keringanan di dalam hadis ya. Di dalam hadis dan di kitab-kitab fikih juga dibahas seperti takrib, bahwasanya ketika Imam Abu Syuja menjelaskan syarat di antara syarat salat yaitu menghadap kiblat. Nah, boleh tidak menghadap kiblat di dua tempat, yaitu dalam salatul khauf dan salat khauf yaitu ketika perang ya. Kemudian yang kedua di sholat sunnah di atas kendaraan. Jadi sholat sunnah memang ada keringanan untuk tidak menghadap kiblat. Ya, jadi makanya untuk sholat sunnah di atas pesawat, yaitu dia mendapatkan keringanan seperti sholat sunat di selain pesawat, seperti di dalam mobil, dalam kendaraan yang lain. Nah, mungkin itu ya. Jadi perbedaannya, alasan kenapa sholat sunat ini berbeda dengan sholat fardu. Hurufnya gitu. Kenapa? Hurufnya apa yang menyebabkan kayak misalnya dalil. Iya, dalil ya. Oh, ada hadis tersendiri. Karena kan kalau sholat sunnah memang jangankan di pesawat, di mobil juga kita boleh. Bahkan sambil nyetir pun boleh. Nah, karena kan memang di bab fikih itu ada masalah sholat sunnah di atas kendaraan, itu hanya berlaku di sholat sunnah. Cuman anak kira perlu jadi catatan sedikit, sholat sunnah ini boleh kecuali kalau dalam keadaan faqidut tahuren. Faqidut tahuren itu lihurmatul waqt, tapi nggak berlaku buat sholat sunnah karena lintifa'id darurah. Faqidut tahuren orang yang nggak ada wudu, nggak ada tayamum, nah, itu kan kalau sholat wajib dia hurmatul waqt. Tapi kalau sholat sunnah nggak berlaku tuh. Kenapa? Karena lintifa'id darurah, faqidut tahuren darurah. Sedangkan sholat sunnah itu kan juga wajib bersuci. Itu di Busyrul Karim dijelaskan. Lintifa'id darurah karena nggak ada darurat. Sehingga ketika dalam keadaan faqidut tahuren, ini catatan saya tambah sedikit. Dalam keadaan faqidut tahuren, dia tetap tidak boleh sholat sunnah. Dia qadrul haja wa darurah tuqaddar biqadariha, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Faqidut tahuren benar-benar itu tadi supaya ilatnya dia li'tiyanihi bil magdur, li'annahu amila magdurahu. Law mata qabla tamakkun minal qadha la yu'akhadh 'alaihi fil akhirah li'annahu amila magdurahu. Nah, jadi ada nas khusus yang memang bahas tentang sholat di atas kendaraan, sholat sunnah di atas kendaraan.